Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Sang alkemis mengerutkan kening, lalu memandang Chen Ping dan berkata, "Apa maksudmu? Sepertinya aku salah melihatnya." Wajah apoteker Chen menjadi sangat jelek. "Jangan bicara omong kosong. Apoteker Chen tidak sebaik jamu, tapi dia juga hebat dalam keterampilan medis. Kita semua melihat Tuan Miao terluka oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin itu tidak disebabkan oleh burung 5 warna itu? Cedera kejut," kata si Kung Fu pada Chen Ping. "Ada apa denganmu? Apakah kamu juga seorang apoteker? Kalau kamu bukan apoteker, jangan menyela. Dia seorang apoteker. Dia masih sangat muda dan memiliki banyak kemampuan." Beraninya dia mempertanyakan apoteker Chen. Semua orang sangat tidak puas dengan Chen Ping. "Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao dan kembali, Anda tidak dapat menghentikan apoteker Chen untuk merawatnya. Apakah ini disebabkan oleh cedera kejut? Apakah apoteker Chen masih dapat melihatnya?" Kai Hongwei juga sangat tidak puas dengan halangan Chen Ping. "Paman Kai, Tuan Chen juga seorang apoteker, dan dia juga seorang apoteker senior. Bahkan obat-obatan di kota Huanglan. Tuan Chen yang terhormat, saya bersedia bersujud kepada Anda ketika saya bertemu dengannya." Petik 2. Li Yun berkata cepat, "Wah, apakah kamu sedang membual? Bagaimana mungkin ahli pengobatan kota Huangyan menyerah kepada seorang anak laki-laki?" Kemudian apoteker Chen sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. "Aku mengingatkanmu, tubuh Miao tua ini tidak terluka karena syok. Jika kamu memberinya ramuan ini, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, kamu bahkan bisa membunuhnya." Chen Ping mengabaikan ejekan dan ketidakpercayaan orang lain dan berkata kepada apoteker Chen dengan ekspresi serius, "Nak, jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya. Jika ada masalah dengan praktisi Miao setelah meminum ramuan saya secara alami akan bertanggung jawab." Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya, Tuan Chen, menepati janji saya. Apoteker Chen berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Itu mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu membelinya?" Ketika Miao Miao melihat Chen Ping menghalangi pengobatan, dia berteriak pada Chen Ping dengan marah. Chen Ping melihat sikap Miao Miao dan tidak berkata apa-apa lagi. Malah dia mundur 2 langkah dan kemudian melihat burung-burung di luar pesawat. "Dokter Chen, tolong selamatkan saya secepatnya," kata Miao Miao kepada apoteker Chen. Apoteker Chen memasukkan kedua pil itu ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika pil itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. "Kakek, kakek." Miao Miao sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji apoteker Chen satu demi satu. Apoteker Chen tampak bangga dan memandang Chen Ping dengan mengejek. Melihat Miao Ze bangun, Li Yun dan Huo Feng juga sedikit aneh. Sekarang setelah Chen Ping mengatakannya, Tuan Miao tidak hanya tidak dapat disembuhkan setelah meminum obat mujarab, tetapi nyawanya juga akan dalam bahaya. Tetapi sekarang Tuan Fan telah bangun dengan baik. "Tuan Chen, Tuan Miao sudah bangun." Li Yun mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. "Aku tahu." Chen Ping tidak tampak terkejut dan masih mengamati burung-burung di luar. Kali ini, Miao Ze menangkupkan tinjunya ke arah apoteker Chen dan berkata, "Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Miao Lao sangat sopan. Sebagai seorang apoteker, Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Terlebih lagi, kita harus bergantung pada Tuan Miao nanti. Apoteker Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jelas tuannya yang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang tua itu, tapi sekarang orang lain telah menyelamatkannya.
Huo Feng mendengus, sangat tidak puas. Jika Chen Ping tidak mengambil risiko menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat, Tuan Miao pasti sudah menjadi sekelompok orang kulit putih sekarang. Rusak, dan perkataan Huo Feng sepertinya didengar oleh Tuan Miao, yang melihat Tuan Miao berjalan mendekat. Adikku, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini, kalau tidak aku akan takut akan hal itu. Sudah lama dimakan oleh burung 5 warna. Tuan Miao berkata kepada Chen Ping dengan wajah bersyukur. Ketika Chen Ping menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tahu Chen Ping lah yang menyelamatkannya. Miao Lao, kamu terlalu sopan. Aku hanya berusaha membantumu. Chen Ping tersenyum ringan dan kemudian bertanya. Tuan Miao, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda bersyukur atas tubuh Anda saat ini. Saya merasa sangat baik. Tuan Miao tidak mengerti apa maksud Chen Ping. Tanya Chen Ping. Miao Lao, apakah kamu berkelahi dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Miao Lao tertegun dan menatap Chen Ping dengan mata ragu-ragu, tetapi tidak berbicara. Tetapi Miao Miao tidak puas dan berkata, apa katamu? Bagaimana kakekku bisa terluka, dan dia tidak mengikutiku beberapa waktu yang lalu? Orang-orang sudah bertengkar, jadi jangan hanya bicara omong kosong. Chen Ping mengabaikan Miao Xian, tetapi menatap Miao Lao, seolah menunggu jawaban Miao Lao. Setelah beberapa saat, Miao Lao berkata, bagaimana kamu tahu? Ada energi jahat yin di dalam tubuhmu. Hal ini jelas disebabkan karena kamu dilukai oleh iblis saat kamu bertarung dengan iblis. Hanya saja kamu selama ini mengandalkan nafas di tubuhmu untuk menekan energi jahat yin ini, jadi siapa tidak ada perbedaan sama sekali, dan nyatanya saya bahkan tidak menyadarinya. Tetapi setelah kamu dilukai oleh burung 5 warna itu, roh jahat di tubuhmu tidak dapat ditekan. Meledak, makanya kamu pingsan, kalau hanya luka kejut biasa, tidak akan terlalu serius. Sekarang kamu telah meminum obat mujarab, meskipun kamu merasa tidak ada masalah, roh jahat di tubuhmu belum dimusnahkan. Dalam waktu 1 jam, meridian tubuhmu akan rusak, dan akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkannya, kamu. Chen Ping tampak tenang, berkata. Kata-kata Chen Ping langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa Tuan Miao telah bertarung melawan setan, apalagi Tuan Miao telah dilukai oleh setan. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu hidup dalam pengasingan, tetapi semua orang tahu kekuatannya, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis. Hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Kamu sangat mirip anjing sehingga kamu tidak bisa memuntahkan gadingnya, sehingga meridianmu rusak. Sulit bagi para dewa untuk menyelamatkanmu. Kakekku, tidak apa-apa sekarang. Miao Hao sangat marah dan berteriak pada Chen Ping. Kemudian Li Hongwei juga terlihat tidak senang. Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Itu keterlaluan. Kalian pasti tahu kalau di tim mereka Pak Miao adalah yang terkuat. Tulang punggung pasangan ini adalah Pak Miao. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus meminta Tuan Guo Miao untuk datang menyelamatkan. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan ini, bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adikku, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, kalau tidak kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung. Tapi jangan terlalu percaya diri. Aku tidak punya luka di tubuhku, dan aku punya tidak pernah bertarung dengan iblis. Bahkan kecil kemungkinannya aku akan dibunuh oleh iblis. Dia dilukai oleh anggota klannya. Ini akan membuatnya. Tuan Miao juga terlihat sedikit tidak senang, lagi pula Chen Ping membeberkan kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Prestisenya di mata semua orang telah berkurang. Miao Lao, aku, Chen Ping ingin membujuknya, tetapi Tuan Miao berbalik dan pergi. Jun Miao melambaikan tangannya dan memegang belati hitam murni di tangannya. Bilahnya menunjuk langsung ke Chen Ping dan berkata, "Nak,
tutup mulutmu yang bau. Kamu mengutuk kakekku. Aku akan membunuhmu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi, jika bukan karena Miao adalah orang yang baik. Chen Ping tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Jun Lao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya. Chen Ping tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi sekarang kapal terbang itu dikelilingi oleh kawanan burung 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan burung 5 warna ini atau mengalihkannya. Jika demikian, maka mereka akan terjebak di sini selamanya. Semuanya, burung 5 warna itu selalu berada di luar pesawat sekarang. Kita tidak bisa bergerak maju. Saya tidak tahu apakah Anda punya. Tidak ada cara lain selain memancing burung berwarna-warni ini pergi. Petik 2. Kai Hongwei bertanya dengan keras kepada semua orang. Sekarang bahkan bibitnya tidak dapat menangani burung-burung ini ketika mereka keluar, jadi sekarang kami hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Saya akan mencoba. Saat ini, Chen Ping berkata, apakah kamu akan pergi? Kai Hongwei sedikit terkejut, dengan kekuatanmu, bukankah itu berarti kamu akan mati jika keluar? Kamu tahu, bahkan bibit pun tidak dapat menahan serangan kawanan burung ini. Petik 2. Aku punya caraku sendiri. Meski aku tidak bisa membunuh semua burung berwarna-warni ini, aku bisa membunuh mereka. Membawa mereka pergi. Petik 2. Kata Chen Ping. Wah, kamu hanyalah seorang biksu Fusion Realm. Bisakah kamu memancing sekawanan burung 5 warna? Apakah ini lelucon? Asteris. Si Kung Fu tidak percaya Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana kalau kamu keluar dan mencoba? Chen Ping memandang Si Kong Zhen dan bertanya. Mendengar ini, Si Kong Zhen segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian. Saya tidak ingin melakukan pekerjaan porselen. Saya tahu diri saya sendiri. Chen Ping melirik Si Kong Zhen dan mengabaikannya. Orang ini terlihat sopan, tapi dia pengecut. Li Yun, aku akan memancing burung 5 warna itu pergi sebentar lagi, dan kamu akan segera mengendalikan pesawat itu untuk terbang ke sini. Chen Ping berkata pada Ji Yun, Tuan Chen, apa yang harus Anda lakukan? Ji Yun bertanya, aku punya cara untuk mengejar ketinggalan, jangan khawatir. Chen Ping menepuk bahu Ji Yun, lalu menatap Huo Feng. Sekali pandang, lalu dia melompat keluar. Setelah Chen Ping melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Ditambah dengan berkah elemen emas, lapisan sisik emas di tubuh Chen Ping menjadi lebih mempesona. Melihat ke tubuh Chen Ping, semua orang terpana oleh baju besi bersisik emas. Itu luar biasa. Bukankah ini benda kuno? Harta karun apa ini? Seharusnya itu adalah pelindung harta karun atau semacamnya. Anak ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Semua orang sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki harta karun seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tepat ketika tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ribuan burung 5 warna berkerumun, dan Chen Ping diselimuti kegelapan. Ping dikepung. Segera, sosok Chen Ping menghilang dan langsung ditutupi oleh burung-burung. Melihat adegan ini, Ji Yun dan Huo sangat gugup. Tapi Chen Ping sangat tenang saat ini, tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia terbang dengan cepat menuju jarak dari pesawat tersebut. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna yang mematuk Chen Ping tidak dapat membahayakan Chen Ping. Segera, semua burung berwarna-warni tertarik oleh Chen Ping, dan Li Yun mengendalikan pesawat itu untuk terbang dengan cepat. Setelah menyaksikan pesawat meninggalkan area ini, mata Chen Ping berkobar, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar di mana-mana. Burung 5 warna yang dekat dengan Chen Ping semuanya mati tersambar api atau petir.
Alasan mengapa Chen Ping berani keluar dari pesawat adalah karena setelah mengamati, dia menemukan bahwa senjata penyerang 5 warna tersebut burung adalah cakar dan mulutnya, dan Chen Ping sendiri memiliki kekuatan tubuh fisik, ditambah dengan berkah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal mula elemen logam, jadi dia percaya bahwa serangan burung 5 warna itu tidak akan menyakitinya, sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Chen Ping, tetapi mereka tidak dapat melukai Chen Ping, malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat di Chen Ping, menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Chen Ping keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, melambaikan sayapnya. Ini adalah burung phoenix api yang datang untuk menjemput Chen Ping. Jika Chen Ping mengejar pesawat di udara, mungkin akan membutuhkan banyak energi. Huo Feng berbeda, selama dia kembali ke wujud aslinya, dia bisa langsung terbang di udara.